Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Aryo Pratomo Echegario. Gue hari ini mau unboxing and first impression of this Mi 11 Ultra. Adalah spek tertinggi dari Xiaomi yang ada sekarang ini. Oke, yuk langsung aja kita buka Mi 11 Ultra. Ini nih maut banget ini. Yang gue pegang di sini adalah ini, pokoknya semuanya hitam. Mi 11 Ultra sound by Harman Kardon, logo Xiaomi, dan juga belakangnya sama lah. Ada dia bilang bahwa dia ada GMS, menarik. Dan belakangnya terlihat di sini ada gue punya yang ceramic black, 12 GB RAM dan 256 GB ROM. Dengan ada new next generation super sensor 1.12 dan 50 megapiksel utamanya, dan ada WQHD Plus Ultimate Rear 120Hz display dan Qualcomm Snapdragon 888. Udah yang paling atas Qualcomm punya sekarang, dan 67 watt wired and 67 watt wireless turbo charging. Jadi wired dan wireless sama-sama 67 watt. Itu cepet banget. Ayo kita buka saja, tidak sabar lagi. Seperti biasa selalu ada ucapan terima kasih dari Alvin. Hai. Pin ejector sudah pasti ada. Casing yang masih menyertakan adapter dari USB Type-C ke jack 3.5. USB Type-C, chargernya ini tetap yang 67 watt ya, 67 watt untuk charger dengan portnya USB. Nanti USB ke kabel yang ini adalah kabel USB ke USB Type-C. Oke. Ini adalah Mi 11 Ultra. Wah, cukup berat, cukup solid karena ininya nih, ini yang paling ditunggu-tunggu. Ini adalah kamera bump yang paling besar yang pernah gue lihat dan bisa jadi yang paling sempurna. Kenapa? Nanti kita bahas. Kita buka dulu. ASMR. Best part of unboxing. Dan ini adalah device-nya. Berat, cukup berat, solid, dan dia sambil gue nyalain, gue mau ngebahas dulu luarnya atau desainnya. Oke, ini bodinya adalah seramik. Seramik itu di atasnya kaca, makanya rasanya juga lebih berat. Dan dia seperti dilihat ini shiny, artinya fingerprint magnet, bukan yang matte. Kalau ada beberapa device yang flagship itu menggunakan matte, ini menggunakan shiny kayak gini. Memang looknya itu terlihat lebih mahal karena ini mengkilat. Tapi sebenarnya ini masalah selera, lo larinya kemana. Kalau lo suka yang shiny terlihat lebih mahal, there you go, this is it. Ini keramik lagi. Tapi kalau misalnya lo suka sesuatu yang lebih subtle, yang matte itu juga ada pilihan lain untuk flagship. Nah, dia hadir dengan dua warna, hitam dan putih, ceramic black, ceramic white. Lo bisa pilih sendiri. Ini masih lengkap ya, sisanya normal lainnya adalah pakai USB Type-C port, SIM card slotnya ada di bawah, ada speaker di bawah, ada speaker di atas, dan juga sebelah kanan ada tombol volume dan power, sebelah kiri nggak ada apa-apa. Sisanya cukup standar, nanti gue bahas layarnya, tapi sekarang kita mau ngobrolin kamera bumpnya ini dulu. Jadi gini, kamera bumpnya ini gede banget, dari kiri sampai kanan tuh hampir full. Jadi kalau lo lihat nih memang berat di atas, kerasa banget, dan memang solid banget rasanya, gede banget gitu. Jadi kalau kita rasain di belakang nih terlihat elemennya tuh lebih banyak dari yang biasanya, walaupun kameranya itu lebih sedikit. Jumlah kameranya cuma 3, cuman maut semua. Jadi 3 kamera itu ditambahkan 1 flash, plus nanti kalau dinyalain akan kelihatan adanya layar di belakang. Nah, itu yang menarik. Sebelum kita ke sana, kita lihat paling penting buat gue penggunaan kamera ini bump dari kiri ke kanan full adalah nggak ada goyangnya kalau lo lagi ngetik di atas meja. Jadi ini sama sekali bener-bener rata. Kita sambil nyalain, kalau dilihat layar depannya ini adalah layar resolusi 2K dengan terang banget, keterangannya lebih dari layar yang ada di luar sana, 1700 kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Kalau kita ngomong layarnya ini, layar berukuran 6,81 inch ini sudah beresolusi 2K, dan dia refresh rate-nya sudah 120 Hz seperti layaknya flagship lainnya. Tapi yang membedakan adalah touch rate-nya yang sampai 480.
480. Wow, that's very sensitive. Sensitif banget sih. Kenapa sih? Nah, itu sampai 480 itu penting banget. Mungkin nanti kita bisa coba. Nah, dan ini layarnya ini curve-nya itu bukan cuma ke kanan kiri, tapi sedikit ke atas juga ada dan ke bawah juga ada. Yang sedikit mungkin menjadi pertanyaan gue adalah kenapa round area-nya antara layar yang nyala di bagian dalam ini dengan round area the whole body itu nggak synchronize. Jadi kayak agak pinggirnya langsing, pojoknya lebih gemuk, atasnya langsing lagi. Itu gue menggambarkan telepon atau ya gitulah pokoknya ya. Tapi kalau yang udah kebiasaan mungkin nggak masalah sama ini semua. So probably that's just me. Cuman layarnya seperti gue bilang, nitsnya terang banget, warnanya udah kencang banget, udah akurat banget, dan dia touch rate-nya itu sampai 480. Nah, ini sudah menggunakan juga Snapdragon 888. Jadi yang terakhir dari Qualcomm, ini sudah 888 dan sudah 5G, dan ini waterproof IP68 1,5 meter selama 30 menit itu aman masih ya. Oke, ini setup komplit. Gue yang basic dulu. Tujuannya hari ini video ini cuma melihat gimana rasanya look and feel-nya, gue udah bilangin, dan juga gue pengen coba jalan keluar sebentar kameranya. Dan gue nggak bisa bilang bahwa ini baterainya seperti apa, karena gue nggak akan pakai begitu lama juga. Ini cuman unboxing and first impression. Gue juga masalah panasnya itu juga gue nggak bisa jamin akan bisa dites apa enggak. Tapi lebih ke arah kita mau kameranya aja. Karena 3 lensanya dulu untuk kalian yang suka DxOMark ini menarik karena dia mendapatkan nilai tertinggi untuk saat ini. Nah, dia adalah menggunakan cuma 3 lensa, yaitu lensa wide, ultra wide, dan tele. Wide-nya aja bukan yang lah megapikselnya, bukan yang terbesar, hanya 50 tapi pro grade, dan dia menggunakan sensor yang terbesar 1/1.2. Itu sensor lumayan besar banget, dan memang tentunya sensor secara digital nggak mungkin lensa beneran segede gitu, ukurannya nggak akan cukup kalau sensor yang seperti layaknya kamera-kamera beneran. Cuma ini juga tambah ultra wide-nya yang 48 megapiksel, which is quite good. Nah, itu harus kita cobain tentunya. Terakhir, dia juga menyatakan di belakang sini ada yang tulisannya 120 kali 12 120 mm 1 banding, kecil banget di tulisannya nih, 1:195 minus 41 AI camera. So it's basically 120-nya gue asumsikan menggunakan AI juga, dan ada digital imaging-nya. Jadi 120-nya itu campuran antara optical dan digital. Nanti kita coba tambahan ada flash di sini dan satu layar di sini. Apa gunanya? Asumsi gue sebelum gue coba adalah selain tadi memberitahukan segala informasi dasar, atau kita mungkin bisa tambahkan foto daripada naruh foto di dompet kan ya, naruh foto di belakang handphone pas lagi kita taruh ini. Dan juga yang menarik adalah, wait for it, ya, foto selfie dengan kamera belakang dan melihat layar kecil ini sebagai viewfindernya. Itu pengen gue coba. Oke, yuk kita coba. Ini langsung aja ya kita coba ya. Kita mau coba yang mungkin paling bisa dilihat adalah telenya dulu. Kita mau lihat dari sini ke sana, bisa lihat sejauh apa dan sejernih apa. Yang katanya 120 kali, kita coba. Oke, ini adalah awalnya, dan ini kita ke setting ultra wide. Gua ambil sekali. Wide-nya 1 kali 5 kali. Besar lagi 10 kali. Kayaknya lagi bikin konten juga dia. Dan kita naik lagi. Mungkin kita coba sampai, ini angkanya di atas ada ya, 50 kali sampai 100 kali seperti apa. Mungkin 100 kali masih terbaca. Oke, 100 kali lebih susah, keadaan gue lebih shaky. Jadi kalau gue lihat lagi hasil fotonya tadi, warna yang keluar di mungkin ada di ini seberapa ya, 10 kali ya. Ini sekitar 10 kali. Masih bagus ya. Ini detailnya 5 kali. Tapi yang jelas 1 kalinya ini warnanya bagus ya, keluar semua. Nah, ini
adalah pemakaian foto tanpa AI. Coba kalau kita maksimalkan dengan menggunakan AI, dinyalakan seperti di sini. Oke, this is the AI camera. Setengah 1 5 10 120. Apakah AI bisa membantu? Kita coba selfie menggunakan kamera belakang tapi ada viewfinder di depannya. Rear display preview. Jadi terlihat kita bisa foto seperti gua sama Jody mau foto bareng di sini menggunakan kamera utamanya yang 50 megapiksel. Pencet volume down dan dia akan mengasih hitungan kira kita foto. Hasilnya ini yang kita dapat. Jadi ini boleh dibilang foto selfie menggunakan main kameranya. Itu yang menjadi gunanya layar display preview di belakang ini yang menjadi ya strong pointnya Mi 11 Ultra. Lagi-lagi balik lagi mungkin masalah AI ini adalah algoritma yang dipercaya setiap brand untuk menghasilkan suatu foto. Jadi setiap brand itu dibilang bagus apa enggaknya mungkin lebih ke arah cocok apa enggaknya kita dengan algoritma brand tersebut. Ada lagi yang mau gue coba yaitu 50 megapixelsnya. Jadi kameranya kan 50 megapiksel tapi tadi belum dalam keadaan 50 megapiksel. Jadi harus di set dulu 50 megapixel mode. 50 megapixel Ultra HD is on. Kita coba foto. Kita coba foto apa ya? Ini nih kali. Kalau kita lihat besar filenya, jam ini besar filenya adalah 13,57 mega ya. Jadi menggunakan secara auto f yang 195 dengan shutter 1245. Cukup tajam, cukup besar filenya. Diperbesar sampai segini masih bagus sekali sepertinya. Dan kita bandingkan sama foto satu lagi. Ini yang 50 megapiksel ya. Telenya sepertinya cukup natural dalam membelahnya. Nanti kita bisa juga coba foto orang. Terus kalau kita lihat lagi perbandingan dengan file yang lain seperti ini, besar filenya adalah 5,5 mega mengemuka f195. Jadi gue mau nambahin kalau misalnya kita coba videonya itu bisa di set menggunakan 60 frame per second dengan 8K. 8K nya tapi cuma di 24 frame per second. Kalau 4K bisa sampai 60. Jadi kalau kita coba 4K sekarang, dia punya audio zoom, ya kamera, track moving, segala macam itu bisa dicoba-coba banyak. Tapi sementara gue mau coba at least kualitasnya ini dulu. Kalau kita lihat hasilnya, ini 4K ya, 60 frame per second, smooth banget. Sama mungkin gue mau coba kamera depannya untuk kalian yang pengen ngevlog pakai ini, oke? Kalau kamera depan kita bisa set di 1080 dengan 60 frame per second. Halo, ini ngetes mic-nya Mi 11 Ultra. Gue di sini bareng Jody di 7 Speed Kemang. Gimana suaranya? Oke nggak? Gitu. Jadi itu sedikit percobaan. Semoga cukup jelas buat kalian. Impresi gue, menurut gue ini dengan harga yang menurut gue cukup fantastis ya untuk mendapatkan spek-spek yang tadi seperti touch refresh rate yang berbeda 2-480, terus juga nanti ada dia dengan nits keterangan layar yang berbeda. Ini layar 2K juga, baterainya 67 watt. Tadi gue nge-charge sekitar cuma berapa ya, jadi 15 menit kali ya, nggak sampai 15 menit itu dapat sekitar 60-an 70-an%. Dan itu cepet banget, dan itu juga termasuk yang wireless. Jangan lupa ini IP68 juga dan menggunakan Snapdragon yang 888. Ini menggunakan speaker Harman Kardon. Pokoknya semuanya it's all the complete package. Balik ke kamera bump yang menurut gue salah satu yang paling menarik yang ada, lengkap dengan display di preview di belakang, lengkap dengan dasar banget dengan kamera yang 3 yang penting-penting aja, plus flash dan 120 kali zoom yang digital. Dan I think this is one of the best one I've tried, dan solid banget, ceramic, shiny. If you like it, jangan lupa baca link di bawah ini untuk kalau mau beli, silakan ya. So recommending this, good.